Bupati Kabupaten Minahasa Utara, Minut, Dr. Jone Ganda menyampaikan sejumlah poin-poin strategis ketika menjadi keynote speech atau pembicara utama di diskusi publik 1 tahun periode kedua kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara, Minut, Senin 9 Maret 2026. Diskusi publik ini digagas oleh DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Minut, dan pemerintah daerah, Pemda, Minut, dengan tajuk Konsolidasi Tata Kelola dan Akselerasi Transformasi Pembangunan Kabupaten Minahasa Utara berbasis inovasi dan kolaborasi menuju pertumbuhan inklusi dan berkelanjutan. Berlangsung di Gedung Tumaten dan Ruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Minut Kelurahan Air Madidi atas Kecamatan Air Madidi. Menghadirkan narasumber Dekan Visip Unsrat Manado Dr. Feriliando, Ketua ISEI Manado Profesor Joy Tulung, Ketua Umum Tepanas dan Fastri Pancasarungu dan Kepala Kantor BPS Kabupaten Minut Abdullah Kango. Dengan peserta Forkopimda Minut, pelaku usaha investor, Pemkab Minut, organisasi masyarakat sipil, DPRD Minut, pers, akademisi nasional dan regional, generasi muda serta mahasiswa. Sebelum kegiatan dimulai, ada pembacaan laporan kegiatan oleh Ketua Panitia Pelaksana yang juga Sekretaris DPRD Minut Dr. Jackson Ruau. Kemudian materi-materi oleh narasumber. Dr. Jone Ganda Bupati Minut menjabarkan hal-hal apa saja yang telah dilakukan Pemkab Minut di bawah kepemimpinnanya bersama Wakil Bupati Kevin Lotulung di tahun pertama periode kedua kepemimpinan dalam forum diskusi. Pertama, Dr. Jone sampaikan terkait tata kelola pemerintahan, di mana capaian terukur sesuai parameter pemerintah pusat. Di antaranya indikator makroekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minut selang 2 tahun terakhir sedikit di bawah Provinsi Sulawesi Utara, Sulut. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 5,50% masih dalam rentan target di RPJP 5,25 sampai 5,75%. Sektor pendorong pertumbuhan ekonomi perdagangan, konstruksi, pariwisata, dan Keklikupang, kata Bupati Minut Jone Ganda saat menjadi keynote speech atau pembicara utama di diskusi publik, Senin 9 Maret 2026. Sambil memandang ke bahan materi miliknya yang ditampilkan di layar TV LED, Bupati Jone dalam balutan pakaian dinas keke warna coklat menerangkan, pihaknya mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Di mana hal itu selama beberapa tahun kepemimpinan di periode pertama sebagai Bupati, sempat kesulitan dalam menekan tingkat kemiskinan. Hal ini dikarenakan sebuah daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik, rata-rata tingkat kemiskinan tinggi. Dengan kata lain, satu daerah dengan tingkat pertumbuhannya ekonomi yang baik rata-rata tingkat kemiskinan juga tinggi. Berbicara tingkat kemiskinan, Pemkab Minut di tahun 2025 mampu menurunkan lebih rendah dari target 6,94% yaitu 6,05%. Selanjutnya Dr. Jone yang duduk di meja depan bersama sejumlah narasumber, Seks Minut Novli Wawiling dan Panitia Pelaksana menyampaikan tentang Indeks Pembangunan Manusia, IPM, sebagai satu di antara indikator menunjukkan kualitas hidup masyarakat satu daerah. IPM menjabarkan parameter kesehatan, pendidikan dan ekonomi, di mana pada tahun 2025 IPM Kabupaten Minut 77,76%, ini kategori IPM tinggi. Tak banyak-banyak di Indonesia, kabupaten yang memiliki IPM kategori tinggi melampaui target RPJP 77,27%. Dengan capaian ini menjadi penting untuk Pemkab Minut dalam menjaga tingkat IPM. Capaian lainnya yang disebut Bupati Minut Jone Ganda yaitu Gini Ratio, yang menggambarkan distribusi pendapatan antara warga yang mampu dan kurang mampu. Di Kabupaten Minut angkanya kecil, Gini Ratio lebih kecil angkanya lebih baik. Angka saat ini 0,359 melampaui target 0,36, ini perlu dipertahankan dan di tahun depan akan terus ditekan agar distribusi pendapatan masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat akan jauh lebih baik, kata dia. Dalam capaian makro pembangunan tahun 2025 di Kabupaten Minut, ada kontribusi produk domestik regional bruto, PDRB, di tengah tingkat pertumbuhan ekonomi menurun, kontribusi pada PDRB melampaui target. Pada triwulan 4 targetnya 10,96% dan mampu mencapai hasil 12%. Ini berarti Pemkab Minut dalam berperan ekonomi daerah yang meningkat. Mengenai topik yang diangkat dalam diskusi publik kolaborasi menuju pertumbuhan inklusi dan berkelanjutan, Jone mengaitkan fokus ke sektor yang berdampak pada kerusakan lingkungan akan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi tapi di masa yang akan datang diperhadapkan dengan beban berat di masa yang akan datang. Ini karena ada indeks kualitas lingkungan, atau kerusakan lingkungan signifikan yang akan dibayar di kemudian. Sehingga ini harus mampu memberikan strategi pertumbuhan pembangunan, tidak merusak lingkungan, tegasnya. Pada tahun 2025 indeks kualitas lingkungan meningkat di angka 75,38 dari target 73,06. Ini menunjukkan komitmen Pemda Minut akan pembangunan lebih fokus pada berwawasan lingkungan. Dalam pemaparannya Bupati Jone bilang tentang tata kelola pemerintahan, pemerintah pusat melalui kementerian lembaga ketika melakukan penilaian kemampuan dan kesuksesan Pemda tak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi. Ada indikator kementerian lembaga, perlu diapresiasi dan kebanggaan Pemda atas kinerja perangkat daerah di Minut. Di mana di Pemkab Minut ada Indeks Inovasi Daerah menjadi pemenang Innovation Government Award, IGA, 2025 kategori daerah kepulauan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.